Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Indri Heriani, Tengku Rian Satria, Muhammad Esa Sandi, Nurul Iza, dan Nurul Aziza akan mempresentasikan tentang tahapan persiapan wawancara. Baiklah, saya Muhammad Esa Sandi akan membahas tentang pedoman wawancara. Pedoman wawancara adalah sebuah garis besar yang disusun secara seksama, mencakup garis besar, topik, dan subtopik yang akan dibahas selama wawancara. Pedoman wawancara akan membantu kita menggambarkan bagian tertentu dalam pertanyaan penyelidikan. Pedoman ini dapat menjamin cakupan dari semua topik penting dan mencegah melupakan hal penting dalam selama wawancara. Pedoman ini dapat berupa garis besar, gabungan dari topik besar, kata kunci dalam catatan, atau pedoman wawancara jurnalistik tradisional. Pedoman wawancara dapat berupa siapa yang terlibat, apa yang terjadi, kapan hal tersebut terjadi, di mana hal tersebut terjadi, bagaimana kejadiannya, mengapa dapat terjadi. Cakupan, kelengkapan, dan kepentingan wawancara akan menentukan alur dan detail dari pedoman tersebut. Apa sih memformulasikan pertanyaan relevan itu? Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, terlebih dahulu maka kita pahami perbedaan dari memformulasikan pertanyaan dengan membuat pertanyaan. Meskipun keduanya dapat dikatakan sebagai sinonim antara satu sama lain, namun kata memformulasikan membutuhkan sebuah konsep pemahaman dan logika yang baik sebelum mendapatkan bentuk pertanyaan yang diinginkan. Sedangkan kata membuat lebih memiliki kesan baik input maupun output yang lebih sederhana. Saya beri satu contoh agar teman-teman lebih paham tentang materi ini. Ketika para peneliti melihat bahwa sebuah fenomena kontra terorisme di ASEAN sudah berlangsung cukup lama, hal ini pun dapat dibuktikan salah satunya adalah dengan hadirnya konvensi ACCT atau ASEAN Convention on Counter-Terrorism yang mendorong hadirnya pemahaman universal atas bahaya dan risiko dari terorisme itu sendiri. Upaya ASEAN yang merupakan representasi dari kawasan regional Asia Tenggara pun berbanding lurus dengan kepentingan negara-negara anggotanya. Hal ini dibuktikan dengan masing-masing pemerintah dari negara anggota ASEAN yang menangani akar dari masalah terorisme tersebut. Tapi fenomena ini dibenturkan dengan kondisi empirik yang menunjukkan bahwa masih ada keterbatasan yang real untuk mencapai kondisi yang ideal atas agenda kontraterorisme tersebut. Sehingga pertanyaan yang diformulasikan dalam penelitian ini pun masih fokus pada analisa mengapa masalah kontraterorisme di ASEAN masih terus berlanjut meskipun sudah terlampau sangat lama. Jadi dengan contoh tadi dapat kita lihat bagaimana permasalahan yang selama ini terjadi, yaitu permasalahan ASEAN dengan kontraterorisme masih sangat bisa kita benturkan dengan data empirik, yaitu data empirik yang dapat kita pertanyakan kreativitasannya apakah dapat berguna, dapat berfungsi, atau dapat bermanfaat atau tidak. Dengan kata lain, membenturkan kondisi ideal dengan kondisi empirik yang bersifat kontradiksi dapat digunakan sebagai formulasi data yang bisa kita rumuskan menjadi pertanyaan penelitian yang kita tanyakan atau kita inginkan gitu. Setelah memahami perumusan dari contoh tadi, maka ada rumus yang dapat kita gunakan untuk merancang sebuah pertanyaan penelitian. Rumus itu bisa kita gunakan untuk merancang penelitian. Dan rumus ini yaitu dengan mempertemukan kondisi ideal dari fenomena, teori, maupun konsep dengan kondisi empirik saat ini yang bersifat kontradiktif. Dari dipertemukannya kondisi yang ideal dengan kondisi yang empirik yang saling berlawanan ini, maka dapat kita temukan permasalahan
keluhannya atau permasalahannya. Dari permasalahan inilah kemudian kita tentukan pertanyaan penelitiannya. Dengan tercapainya perumusan permasalahan penelitian, maka kita telah menjabarkan tujuan, permasalahan, asumsi maupun hipotesis dalam sebuah penelitian yang kita lakukan ini. Baiklah, cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan saat ini. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sebelumnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi ialah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan sebuah tujuan. Motivasi dalam bahasa Inggris disebut motivation, yang berasal dari bahasa Latin yaitu movere, yang berartikan menggerakkan. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tidak menyerang ego. Setiap manusia memiliki egonya masing-masing. Jadi, hindari pertanyaan yang menyerang ego. Contohnya, yakin kamu bisa? Selanjutnya, emangnya kemampuan kamu tuh cukup? Seperti itu. Jadi, hindari kata-kata yang menyerang ego. Selanjutnya, memilih kata yang mudah dipahami. Hindari menggunakan dua bahasa atau kata-kata yang berkiasan. Ketiga, memilih kata yang mampu merangsang stimulasi jawaban. Jadi, kita memiliki pertanyaan dorongan supaya interviewee bisa menjawab pertanyaan kita dengan semangat. Keempat, memilih pertanyaan yang luas dan spesifik. Pertanyaan bisa luas namun spesifik dalam satu arah. Kelima, memilih pertanyaan yang close atau open. Yang dimaksudkan di sini ialah close itu jawaban yang iya atau tidak, sedangkan open itu menurut pendapat interviewee dan memiliki arti dan memiliki jawaban yang luas. Baiklah, selanjutnya materi tentang bagaimana cara membangun atmosfer komunikasi yang baik. Nah, sebelum itu telah dijelaskan bahwa cara terbaik dalam melakukan wawancara yaitu peneliti perlu membangun atmosfer komunikasi untuk menyesuaikan diri dengan perilaku yang akan diwawancarai, bagaimana cara bicara mereka. Nah, kemudian bagaimana sih cara membangun atmosfer komunikasi yang baik? Yang pertama, itu peneliti harus mempunyai pengetahuan tentang orang yang akan diwawancarai, seperti kesukaan, budaya, alat komunikasi yang disukai, dan keinginannya berkontribusi dalam penelitian ini. Nah, pengetahuan tentang interviewee ini akan membantu kita memberi gambaran seperti apa sih responden yang akan kita wawancarai. Nah, sehingga itu akan mempercepat proses membina raport kita pada interviewee. Kemudian yang kedua, pengetahuan tentang hobi itu juga harus ya. Misalnya tentang hobi klub bola favoritnya, itu akan membantu kita mencairkan suasana. Akan tetapi peneliti juga harus lebih teliti dalam mengambil informasi yang ada pada responden, karena jika itu informasinya salah, otomatis akan mengganggu proses raport, bahkan dapat merusak proses wawancara secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga itu, saat bertemu responden, peneliti sebaiknya membuka hal dengan yang umum dan dalam rangka membina raport. Misalnya memberikan pertanyaan, bagaimana perjalanan Anda menuju lokasi ini, apakah ada hambatan? Nah, kemudian yang keempat itu, hindari pertanyaan-pertanyaan yang personal dan sifatnya private. Kemudian yang selanjutnya, pada awal wawancara sebaiknya dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Maksudnya di sini pertanyaan yang sifatnya itu, kita itu tidak boleh memberikan pertanyaan yang sifatnya sangat privasi pada awal pembukaan dalam wawancara ya. Jangan memberikan pertanyaan yang sangat tertutup. Karena jika kita memberikan pertanyaan tertutup, itu akan mendorong interviewee untuk menjawab pertanyaan yang dengan singkat, dan proses wawancara itu akan menjadi kaku. Kemudian yang terakhir, selama wawancara, peneliti harus lebih aktif memberikan respon atas pernyataan-pernyataan yang telah diberikan oleh interviewee. Hal ini penting untuk memancing lebih banyak respon dari responden. Misalnya ketika responden memberikan pernyataan
pernyataan yang telah ditanya tadi, kita bagusnya lebih baik menjawab, oh iya seperti itu. Nah, sangat menarik. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.